Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya, kelas 12 IPA. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita kembali, insya Allah bersama Ibu Yani Pintar. Kita akan belajar kimia. Nah, di materi pertama kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Baik, silakan disimak presentasi berikut. Ibu akan terangkan tentang pengetahuan pertama tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan. Berbicara tentang sifat dari koligatif larutan, ada 4 sifat yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Nah, sebelum kita akan ingat kembali konsep dari larutan. Bahwasanya larutan itu ada zat pelarut dan ada zat terlarutnya. Contoh misalnya larutan gula. Gula sebagai terlarut dan air sebagai zat pelarut. Nah, untuk menghitung konsentrasi dari larutan, kita pakai kemolalan dan fraksi mol. Di mana molalan itu digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Sementara kemolaran digunakan untuk menghitung tekanan osmosis dan fraksi mol digunakan untuk kenaikan tekanan. Kita lihat yang pertama, molaritas, yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, berarti mol dalam 1 liter larutan. Contoh, jika dalam 500 ml berarti 0,5 liter terdapat 6 gram urea, MR-nya 60. Maka langkah yang pertama kita hitung dulu molnya. Dari mol kita bagi dengan liternya, maka dapatlah molarnya 0,2 molar. Dan untuk menghitung molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut, di mana molar adalah mol per pelarutnya. Sama soalnya, jika ada 6 gram urea, maka langkah yang pertama adalah hitung mol, di mana mol adalah gram dibagi dengan MR-nya. Kemudian nanti kita bagi dengan gram pelarut, maka dapatlah 0,4 molar. Kemudian yang ketiga, fraksi. Fraksi berarti bahagian. Kita ingat lagi, dalam larutan ada terlarut, ada pelarut. Nah, jadi fraksi mol terlarut atau pelarut menyatakan perbandingan mol terlarut atau pelarut dengan mol total. Fraksi itu dilambangkan dengan X. X terlarut berarti mol terlarut per mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Kalau fraksi pelarut berarti mol pelarut dibagi dengan mol terlarut dan pelarut, di mana fraksi terlarut dan fraksi pelarut kita jumlahkan dapat hasilnya 1. Perhatikan contoh soal berikut. Ureanya 2 mol dalam 8 mol air, maka fraksinya 2 per 2 tambah 8. 2 tambah 8 itu dari mol urea ditambah dengan mol air, maka dapatlah fraksi urea 0,2 dan air 0,8. Kemudian jika kita gambarkan yang fraksi mol itu 9 mol air dengan 1 mol urea, berarti jika yang ditanya adalah fraksi zat terlarut, berarti mol urea per mol air ditambah dengan mol ureanya. Nah, dari pembelajaran kita tadi dapat kita simpulkan yang pertama, kemolaran. Kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, dan kemolaran adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Kemudian yang ketiga, fraksi. Fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut atau pelarut dengan mol larutan. Oke, 3 saja materi kita hari ini. Ini ada soal latihan yang akan antum kerjakan di buku latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Oke, baiklah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang 4 sifat koligatif kelarutan.
penurunan titik didih, kenaikan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmosis. Oke, sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Chemistry is easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.